Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya doa syafaat. Doa syafaat adalah doa jemaat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama, yang merindukan setiap orang memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 kita akan belajar. Sesungguhnya doa syafaat adalah perintah Tuhan Yesus sendiri dan juga kerinduan Tuhan Yesus sendiri supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus melakukannya dengan setia. Jadi dalam 1 Timotius pasal kedua, saudaraku, pasal ini yang ditulis sesudah penganiayaan gereja yang pertama kali oleh Kaisar Nero, saudaraku. Tetapi setiap tahun Kaisar Nero makin terlibat dalam kejahatan-kejahatan. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen, saudaraku, tetapi juga kepada kaum bangsawan waktu itu dan juga senat, ya, para pejabat senat, saudaraku. Sehingga mereka semua dipenuhi dengan ketakutan. Inilah yang melatar belakangi, saudaraku, nasihat Rasul Paulus kepada semua orang percaya saat itu. Supaya apa? Berdoa bagi semua orang dan juga bagi para penguasa. Doa syafaat, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis dengan enteseik. Artinya, saudaraku, perjumpaan atau pertemuan. Dari sini timbul pengertian, saudaraku, percakapan dan kemudian menjadi pembicaraan dalam pertemuan itu, saudaraku, dengan orang lain atau dengan seorang pembesar. Nah, seperti seorang anak datang kepada Allah, saudaraku, yang adalah bapaknya, dan berbicara serta memohon tentang kebutuhan saudara, dirinya dan juga kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain supaya apa? Supaya mereka dilindungi, diberkati dan diselamatkan. Masuk ke dalam hadirat yang maha tinggi, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa syafaat. Dan saudaraku, ini adalah hak orang Kristen. Hak istimewa, saudaraku. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan atau berdoa syafaat adalah hak istimewa orang Kristen. Karena itu mari kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saudaraku, berdoa syafaat. Berdoa dengan jemaat yang lain dalam pertemuan-pertemuan, saudaraku. Untuk apa? Memohon kepada Tuhan atas setiap hal, saudaraku, yang Tuhan rindukan. Nah, saudaraku, dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4, saya ingin membagikan 3 kebenaran apa yang menjadi pokok doa dalam doa syafaat itu. Apa, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, adalah doa ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, kata ucapan syukur, ekaristia, ya, atau ada juga tulisan ekaristio, saudaraku, atau ekaristi, adalah doa ucapan syukur yang penuh dengan sukacita, saudaraku. Dan ini mengandung unsur penting dalam setiap doa kita. Juga dalam doa syafaat kita harus mengucap syukur, penting, saudara. Yang pertama-tama dalam doa syafaat. Untuk apa? Untuk semua orang, untuk setiap berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, Demikian juga dalam Kolose 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah
sambil mengucap syukur. Puji Tuhan. Jadi doa syafaat saudara dengan ucapan syukur bagi semua orang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini saudaraku yang berada di luar pengaruh doa kita. Gak ada saudara, semua ada di dalam pengaruh doa kita sebagai orang-orang percaya. Ini berarti saudaraku kita harus berdoa syafaat bagi orang-orang yang sudah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Kita berdoa untuk keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita saudaraku. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang memusuhi kita karena saudaraku mereka belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk semua orang. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, dalam doa syafaat kita berdoa untuk raja-raja atau saat ini pemerintahan kita dan untuk semua pembesar. 1 Timotius 2 ayat yang kedua berkata, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan penghormatan. Saat kita berdoa untuk semua orang, Rasul Paulus juga saudara berdoa, mengajarkan kepada kita berdoa untuk raja-raja, untuk pemerintah, untuk para pembesar saudaraku. Supaya apa saudaraku? Supaya mereka juga tidak melaksanakan pemerintahannya atau tugasnya dengan sewenang-wenang saudaraku. Ini penting sekali. Karena konteksnya zaman itu ada kekaisaran Nero dan ada banyak pejabat pasukan yang kejam saudaraku. Tetapi doa ini juga relevan bagi kita pada saat ini saudaraku. Zaman dulu memang orang Kristen saudaraku hak asasinya dihapus. Mereka dibunuh, disembelih, bahkan diadu dengan binatang buas, dengan para gladiator di depan umum. Kita harus berdoa syafaat saudara untuk pemerintahan kita, juga untuk pembesar-pembesar yang ada di negara kita saudara. Supaya apa? Ada hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan kebenaran yang ketiga saudara, doa syafaat itu sangat penting karena doa syafaat adalah hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tujuan dan alasan dari doa syafaat saudaraku atau doa jemaat itu sangat penting. Sebagai kebenaran yang ketiga, doa syafaat itu adalah baik dan berkenan di hadapan Allah, di hati Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan saudaraku. Jadi mari kita bersemangat dalam doa syafaat, di dalam jam doa kita, di gereja kita saudaraku. Doa penting sekali. Doa siapa atau ditujukan saudaraku bukan supaya kehendak manusia terlaksana di sorga, bukan. Melainkan doa adalah supaya kehendak Allah di sorga dilaksanakan di bumi atau terlaksana di bumi. Itulah doa kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan damai sejahtera, ketentraman, kebahagiaan terjadi di bumi ini. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran saudara dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 yang apa yang menjadi pokok doa di dalam doa syafaat. Yang pertama, doa ucapan syukur untuk semua orang. Yang kedua, doa untuk raja-raja atau pemerintah dan untuk semua pembesar supaya ada ketentraman, kedamaian dan sukacita. Dan yang ketiga, doa syafaat adalah hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 18 ayat 1 Tuhan Yesus berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Janganlah kita jemu berdoa saudaraku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam doa syafaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan Tuhan kepada jemaat
Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Kami harus berdoa syafaat karena ini adalah yang baik, yang berkenan di hadapan Engkau, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.